Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 19-20. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Tepat saat Chen Ping'an hendak bergegas keluar dari halaman, Ning Yao tiba-tiba berteriak, "Tunggu sebentar, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Chen Ping'an berpura-pura tidak mendengarnya, namun saat dia hendak membuka gerbang, Ning Yao berteriak lagi dengan suara keras, "Chen Ping'an." Chen Ping'an hanya bisa berbalik dan berlari kecil kembali ke ambang pintu. Pada titik ini, raut wajah Ning Yao sudah agak membaik, tetapi suaranya masih agak serak saat dia berkata, "Yang ingin kukatakan kepadamu adalah pertama-tama, bagi orang luar seperti kami di kota ini, kondisi fisik kami akan lebih unggul daripada orang kebanyakan, tetapi selain itu, kami tidak berbeda dengan penduduk kota. Kedua, orang luar tidak diperbolehkan membunuh orang di sini, dan jika kami melanggar aturan itu, apapun alasannya, kami akan diusir dan dipaksa pergi dengan tangan kosong. Itu konsekuensi yang sangat berat, jauh lebih mengerikan daripada yang dapat Anda bayangkan. Ketiga, Anda harus memikirkan semuanya dengan benar sebelum bertindak. Bagi orang luar seperti saya, jika nyawa kami terancam, kami pasti akan membalas, bahkan jika itu berarti harus meninggalkan tempat ini dengan tangan kosong. Bagaimanapun, tidak ada yang lebih penting daripada bertahan hidup." Chen Ping'an mempertimbangkan sejenak apa yang telah dikatakan kepadanya, lalu bertanya, "Jadi, Anda memberitahu saya bahwa jika saya ingin melanjutkan ini, saya harus bertindak cepat, bukan?" Senyuman langsung muncul di wajah Ning Yao, dan seolah-olah seluruh ruangan telah diterangi oleh cahaya terang yang muncul di matanya. Dia menepuk sarung pedang hijau yang diletakkan di lututnya, lalu mengangguk sambil menjawab, "Memang, kamu harus menyerang dengan kecepatan maksimal. Itulah tujuan akhir yang aku kejar dengan pedang dan pedangku ini. Aku ingin menjadi yang tercepat di bawah langit terlepas dari apakah itu menghunus pedangku atau menyerang dengan pedangku." Dia berhenti sejenak di sana, tiba-tiba berubah dari seorang pendekar pedang gagah berani menjadi seorang wanita muda yang hanya mencoba pamer sambil tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu tahu cara meningkatkan kecepatan seranganmu?" Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kosong. Ning Yao tahu bahwa dia tidak begitu tertarik dengan topik ini, dan dia langsung kehilangan minat untuk pamer juga, melambaikan tangan sambil berkata, "Cepatlah dan pergi membeli pot tanah liat. Aku masih menunggu obatku." Kali ini, Chen Ping'an meninggalkan halaman dengan cara yang jauh lebih lambat dan mantap. Tidak lama setelah dia meninggalkan Clay Vase Eli, pintu halamannya yang tidak terkunci didorong terbuka perlahan. Ning Yao sedang bermeditasi sambil menggunakan teknik pernapasan yang aneh, tetapi matanya terbuka lebar saat dia menatap keluar pintu dengan waspada, seolah-olah dia sedang mengantisipasi konfrontasi. Tiba-tiba, pedang terbang di atas meja itu terdiam sepenuhnya, dan mulai memancarkan aura pembunuh yang dingin, yang semakin menambah hawa dingin awal musim semi. Zigui berjalan santai menuju pintu masuk rumah, seolah-olah dia tidak melakukan apapun selain sekadar mengunjungi tetangganya. Dia menahan diri untuk tidak melewati ambang pintu saat dia menjulurkan kepalanya ke dalam ruangan dan mulai melihat sekeliling, tetapi dia tidak menghiraukan Ning Yao, yang sedang duduk di ranjang papan dengan pedang di lututnya. Setelah beberapa lama, Zigui akhirnya menyadari keberadaan orang di dalam ruangan itu. Ia pun memasang ekspresi polos sambil bertanya, "Siapa Anda, kakak, dan mengapa Anda duduk di ranjang Chen Ping'an?" "Saya tidak ingat dia pernah menyebut-nyebut tentang kerabat yang datang untuk tinggal bersamanya." Ning Yao melirik tamu yang tidak diinginkan itu, lalu menutup matanya lagi dan mengabaikannya. Zigui tidak marah karena dia diabaikan begitu saja. Yang dia lakukan hanyalah mengerutkan bibirnya saat ekspresi menghina muncul di wajahnya. Dia melirik pedang panjang dalam sarung putih yang terletak di atas meja, dan sekilas kebencian dan ketakutan yang mendalam muncul di matanya, begitu pula benang emas yang bergerak tak menentu di dalam pupil matanya. Setelah ragu sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk mengangkat kaki dan melangkah masuk ke dalam ruangan, tetapi tiba-tiba menarik kakinya sambil berdeham, berpura-pura meminta izin sambil berkata, "Aku masuk." "Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, berarti kamu tidak keberatan aku masuk, kan? Lagi pula, ini rumah Chen Ping'an, dan aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Mungkinkah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan?" "Tidak apa-apa, lagi pula kita tidak punya hal untuk dibicarakan. Aku datang ke sini hanya untuk melihat apakah kalian butuh sesuatu. Kami akan segera pindah,
dan kami bisa meninggalkan banyak barang untuk Chen Pingan. Kalian mungkin tidak tahu ini, tapi dia menjalani kehidupan yang sangat sulit sampai saat ini. Zigui mengoceh tanpa tujuan, seolah-olah dia merasa kasihan pada Chen Pingan, membuatnya terdengar seolah-olah mereka jauh lebih dekat satu sama lain daripada yang sebenarnya. Setelah memasuki ruangan, Zigui dengan tenang melangkah ke arah meja, lalu duduk di bangku di samping meja, sambil terus memusatkan pandangan pada pedang panjang itu. Pada saat yang sama, Ning Yao mengeluarkan 3 halaman yang ditinggalkan pendeta muda Tao untuk Chen Pingan, dan dia menelitinya dengan sangat teliti, mencoba melihat apakah ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Namun, setelah membolak-baliknya beberapa kali, dia masih tidak dapat melihat sesuatu yang luar biasa tentangnya, dan dia mendesah dengan kecewa, tulisannya sangat hambar dan membosankan. Dia ingat dengan jelas bahwa ada 10 karakter yang diukir pada dinding panjang di kota kelahirannya, semuanya diukir menggunakan pedang dan dipenuhi aura luas yang mampu menghancurkan semua entitas jahat dan menyeramkan. Bahkan saat masih kecil, hobi favoritnya adalah berdiri di depan tembok dan memandangi karakter-karakter hebat yang terukir di atasnya. Oleh karena itu, plakat di kota yang memuat ungkapan aura tak tertandingi tidak mampu menarik banyak minatnya. Zigui menoleh ke arah Ning Yao, diam-diam duduk lebih tegak sambil meletakkan tangannya di atas lututnya, kemungkinan besar dalam upaya untuk membuat dirinya tampak lebih elegan dan berkelas, dan dia tersenyum sambil bergumam dengan suara lembut, gadis muda sepertimu seharusnya lebih berhati-hati. Siapa kamu? Ning Yao tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tangan Zigui melayang ke dadanya sambil berpura-pura terkejut dan berseru, jadi selama ini kau bisa mengerti aku. Apakah kamu butuh sesuatu? Tanya Ning Yao. Apakah ini milikmu? Zigui bertanya sambil menunjuk pedang panjang di atas meja. Alis Ning Yao sedikit berkerut, dan dia tidak memberikan jawaban. Zigui sama sekali tidak terganggu dengan penolakan Ning Yao untuk menjawab pertanyaannya, dan dia berdiri sebelum berjalan ke sudut ruangan, di mana dia mulai memeriksa panci dan wajan di rak kayu. Tak satu pun dari benda-benda itu memiliki nilai yang signifikan, tetapi dia mengamatinya dengan sangat hati-hati. Dulu, saat ia masih magang di tempat pembakaran batu, Chen Pingan telah menjelajahi semua daerah di sekitar kota kecil itu. Ia akan mendaki gunung sendiri untuk menggali tanah liat dan mengumpulkan kayu bakar, dan seiring berjalannya waktu, ia menjadi sangat cepat dalam mendaki dan turun gunung. Selama seseorang bersedia mengajarinya sesuatu, ia akan selalu berlatih hal itu dengan kemampuan terbaiknya, terlepas dari apakah itu sesuatu yang mendasar atau rumit dan sulit dipahami. Mengenai seberapa baik ia akan mampu melakukan hal itu, Chen Pingan tidak peduli, ia juga tidak benar-benar memiliki hak bicara dalam masalah itu. Ketika menyangkut Pak Tua Yao, ia selalu sangat pelit, tidak pernah mau mengajarkan keterampilan terbaiknya kepada Chen Pingan. Akan tetapi, Chen Pingan selalu berlatih apapun yang Pak Tua Yao bersedia ajarkan kepadanya dengan konsentrasi dan ketekunan yang tinggi. Setelah itu, Liu Xian yang mengajarinya membuat benda-benda seperti busur kayu dan tongkat pancing, dan ia juga tekun mempelajari hal-hal itu. Song Jixin tidak pernah malu untuk melontarkan komentar pedas tentang Chen Pingan, dan menurutnya, Chen Pingan adalah seseorang yang memanfaatkan apa yang dimilikinya sebaik mungkin, tetapi sayangnya, ia tidak memiliki banyak hal untuk dikerjakan. Oleh karena itu, lebih baik ia tidak berusaha terlalu keras dan pasrah saja pada nasibnya. Zigui melambaikan tangan ke arah Ning Yao sambil tersenyum lebar dan berkata, aku pergi dulu. Semoga kamu cepat sembuh. Kalau kamu butuh sesuatu, jangan ragu untuk memberi tahuku. Namaku Zigui, dan aku tinggal persis di sebelah rumahmu. Ning Yao tidak memberikan tanggapan. Setelah meninggalkan ruangan dan melangkah ke halaman, Zigui bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang nyaris tak terdengar oleh Ning Yao, dia sama sekali tidak tampan. Nama yang norak, Zigui, balas Ning Yao, berpura-pura seolah dia hanya berbicara pada dirinya sendiri. Saat Zigui menutup gerbang di belakangnya, dia melakukannya dengan lebih kuat dari yang diperlukan, sehingga menimbulkan suara benturan keras. Ning Yao kembali memejamkan matanya dan meneruskan meditasinya, tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh kunjungan Zigui. Dia benar-benar membenci kota kecil ini, terutama para petani yang datang untuk mencari peluang yang ditakdirkan di kota ini. Mereka terus-menerus menyusun rencana dan rencana licik terhadap satu sama lain, dan itu sangat ironis, mengingat mereka menganggap diri mereka sebagai makhluk abadi yang berdiri di atas mereka yang berada di kaki gunung. Dalam hati Ning Yao, ini bukanlah seperti apa seharusnya pengejaran dao besar. Saat keluar dari gang vas tanah liat, Chen Pingan mengembuskan napas pelan sambil mengangkat tangan kanannya untuk melindungi matanya dari sinar matahari yang terang. Ia kemudian mulai berlari-lari kecil, melangkah cepat dan lincah,
dan meskipun ia telah berlari-lari kecil melewati jalan-jalan dan gang-gang yang sama berkali-kali, ia tetap tidak merasa lelah sama sekali. Ia terbiasa mendaki gunung secara teratur, jadi ini hanyalah sekadar latihan ringan baginya. Yang benar-benar sulit adalah proses mendaki gunung untuk membuat arang. Setiap tahun, tungku pembakaran naga akan menghabiskan sekitar 10.000 hingga 15.000 kilogram arang, dan itu adalah tugas yang sangat melelahkan untuk tinggal di gunung, memotong kayu bakar untuk dibakar menjadi arang selama musim hujan lebat. Chen Ping'an pernah hampir mati ketika tungku pembakaran arang yang sedang dibangunnya runtuh menimpanya. Selama bertahun-tahun, hampir semua pekerjaan yang dilakukan Chen Ping'an termasuk dalam kategori pekerjaan manual. Ada beberapa teknik yang terlibat, tetapi pada akhirnya, hampir semua tugas yang diberikan kepadanya sangat melelahkan secara fisik untuk diselesaikan. Oleh karena itu, penampilannya yang kurus dan rapuh hanyalah kedok, dan dia memiliki kekuatan dan stamina yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Chen Ping'an berhenti di sebuah persimpangan jalan, lalu menyandarkan punggungnya ke dinding sambil berjongkok untuk mengencangkan sandal jeraminya, sambil terus mengepalkan satu tangannya erat-erat selama ini. Pada saat ini, hatinya tenang bagaikan kolam yang tenang. Akan tetapi, ia merindukan satu-satunya sahabatnya di kota itu. Liu Xianyang pernah membual kepada Chen Ping'an secara diam-diam bahwa kakeknya pernah menceritakan sebuah kisah kepadanya. Menurut cerita tersebut, saat kakek Liu Xianyang masih kecil, ia pernah melihat seseorang berlari hanya beberapa langkah untuk menambah kecepatan sebelum melompati seluruh sungai. Setelah itu, Liu Xianyang dan Chen Ping'an memutuskan untuk mencobanya sendiri, memilih bagian tersempit dari sungai sebelum mulai berlari dan melompat ke udara pada saat yang sama. Meskipun Liu Xianyang beberapa tahun lebih tua dari Chen Ping'an, ia tidak berjalan terlalu jauh sebelum jatuh ke dalam air, hanya untuk kemudian melihat bayangan melompat di atas kepalanya, terus maju sebelum jatuh ke dalam air jauh di depannya. Setelah itu, Liu Xianyang tidak lagi menyebutkan tentang makhluk abadi yang melompati sungai. Namun, dia tahu bahwa setelah kejadian itu, Chen Ping'an akan sering pergi ke sungai sendirian sebelum mencoba melakukan hal yang sama berulang-ulang. Setiap kali ia melakukannya, ia semakin dekat ke sisi yang lain, dan tampaknya ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah membuatnya bosan. Suatu ketika, Liu Xianyang tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan dari jauh secara diam-diam, dan setelah menyaksikan kemajuan yang dicapai Chen Ping'an, dia merasa ini adalah Chen Ping'an yang berbeda dari si idiot kecil keras kepala yang dikenalnya. Sambil melompati sungai, ia menyerupai burung elang yang sering terbang berputar-putar di langit di atas kota. Fu Nanhua tahu bahwa Cai Jinjian sedang dalam suasana hati yang agak lesu, jadi dia mengajaknya jalan-jalan, dan mereka berdua berjalan berdampingan dalam momen relaksasi yang langka setelah tiba di kota ini. Pada saat yang sama, mereka mendiskusikan beberapa cerita menarik yang mereka dengar tentang wilayah selatan benua botol berharga timur. Cai Jinjian masih agak memaksakan diri untuk bersikap ceria, tetapi dia jelas dalam suasana hati yang jauh lebih baik daripada saat dia pertama kali meninggalkan Gang Fas Tanah Liat. Pada saat yang sama, kesannya terhadap Fu Nanhua berangsur-angsur membaik. Kota Naga Tua memiliki sejarah panjang dan termasyhur dalam menghasilkan para kultivator hebat dan kuat, dan meskipun masih sedikit di belakang sekte-sekte papan atas di benua itu, kota itu masih jauh di atas Gunung Awan Fajar, yang berada di peringkat paling bawah di antara sekte-sekte kelas 2. Namun, Dawncloud Mountain adalah sekte ortodoks dengan latar belakang bangsawan, sehingga orang-orang dari Dawncloud Mountain memendam rasa superioritas bawaan atas orang-orang dari Old Dragon City, yang terletak di hutan belantara selatan. Dengan demikian, orang-orang dari Dawncloud Mountain sering menyebut orang-orang dari Old Dragon City sebagai orang barbar selatan di belakang mereka. Cai Jinjian mendesah dengan suara enggan, "Saudara Fu, batu akar awan adalah sumber kehidupan Gunung Awan Fajar kita, tetapi mengingat kita sudah sepakat, aku tidak akan mengingkari janjiku. Bahkan jika aku harus menjual semua yang kumiliki, aku akan memastikan untuk menepati janjiku kepadamu. Saat ini, kami masih belum bisa memastikan apakah nasib Guken sudah ditentukan," Fu Nanhua menghibur. Cai Jinjian menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedih saat dia menjawab, "Penguasa sejati pemutus sungai mungkin tidak memiliki reputasi terbaik, tetapi dia jelas bukan orang yang bisa diajak main-main. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengklaim tempat untuk dirinya sendiri di Danau Sujian. Akan sangat tidak bijaksana bagiku untuk mencoba dan bersaing dengannya. Jika aku menjadikannya musuh, tidak mungkin aku bisa keluar dari sisi lain tanpa cedera. Kekhawatiranku saat ini adalah dia mungkin sudah menaruh dendam padaku. Begitu kita meninggalkan kota dan tidak lagi dibatasi oleh peraturan dan kehadiran para sage, siapa yang tahu seberapa jauh dia akan rela pergi untuk membalas dendam padaku.
Aku yakin kau juga pasti memperhatikan beberapa tanda saat kita berada di perbatasan, saudara Fu. Sayangnya, para pelayan yang dikirim untuk menemaniku dalam perjalanan ini tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk dapat melawannya. Fu Nanhua tersenyum sambil berkata, jangan terlalu khawatir. Bahkan jika itu hanya demi 10 batu akar awan itu, kota naga tua kita akan memastikan kepulanganmu dengan selamat ke Gunung Awan Fajar. Kai Jinjian menoleh padanya dengan senyum hangat, dan matanya penuh rasa terima kasih dan kasih sayang yang lembut. Fu Nanhua merasa cukup senang dengan dirinya sendiri, dan dia sering mengulurkan tangannya untuk membelai liontin gioknya, hanya untuk teringat bahwa pembawa hujan naga tua miliknya telah diberikan kepada Song Jixin. Kai Jinjian merasa cukup lega karena Fu Nanhua telah menjanjikan bantuannya, dia pun berjalan sambil mencondongkan tubuhnya sedikit ke kiri sehingga bahunya menyentuh bahu Fu Nanhua dengan lembut. Perjalanan ke Klai Fase Eli ini merupakan sesuatu yang berada di luar rencana awalnya, seperti halnya taruhan yang dibuatnya dengan Fu Nanhua. Itu adalah keputusan yang diambil secara spontan, dan meskipun dia telah melakukannya dengan sangat hati-hati, dia akhirnya kalah dalam taruhan tersebut, dan harga yang harus dia bayar adalah 10 Cloud Root Stone yang sangat berharga. Hal ini menambah stres dalam perjalanannya ke kota, dan tanpa disadari ia mulai bergantung pada Fu Nanhua. Dengan kata lain, ia cenderung berpikiran seperti penjudi. Ia rela mempertaruhkan 10 batu akar awan, jadi mengapa ia tidak bisa mempertaruhkan 50? Jika ia menang, ia akan menutup semua kerugiannya dan mendapat untung besar, dan jika ia kalah, Kai Jinjian tidak mengira bahwa ia akan kalah. Bahkan, dia yakin bahwa dia tidak akan kalah. Dia memiliki bakat kultivasi terbaik di antara siapapun di Gunung Awan Fajar. Segala sesuatu berjalan lancar baginya dalam perjalanan kultivasinya, dan basis kultivasinya telah berkembang pesat. Dia benar-benar yakin bahwa tidak mungkin seseorang seperti dia bisa gagal di tempat yang tidak penting seperti itu. Sementara suasana hati Kai Jinjian mulai membaik, Fu Nanhua juga cukup yakin bahwa ia telah memperoleh apa yang ingin ia peroleh di sini, dan ia akhirnya ingin menghargai kecantikan Kai Jinjian. Harus dikatakan bahwa ia adalah seorang wanita yang memiliki daya tarik alami. Jika ia dapat menjadikannya sebagai pasangan daunnya, kultivasi dan kehidupan seksnya pasti akan mengalami peningkatan. Seorang senior yang berpengaruh dan terhormat pernah menyatakan bahwa Kai Jinjian memiliki bakat dan kecantikan yang setara, dan implikasinya adalah bahwa dia akan menjadi mitra Dao yang patut dicontoh. Para petinggi daun Cloud Mountain selalu bergantung pada gunung untuk mata pencaharian mereka, dan mereka terbiasa berbisnis. Selama bertahun-tahun, mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk membesarkan dan mengembangkan Kai Jinjian, dan salah satu alasan pentingnya adalah karena mereka ingin memanfaatkannya untuk meningkatkan kedudukan sekte di benua itu. Bersatunya dua klan abadi memiliki implikasi yang sangat signifikan dan berjangkauan luas, jadi itu adalah sesuatu yang dianggap lebih serius daripada aliansi pernikahan antara klan kerajaan. Namun, Fu Nanhua sama sekali tidak menyukai Gunung Awan Fajar. Di matanya, sungguh tidak masuk akal jika sekte itu sepenuhnya menggantungkan nasibnya pada seorang wanita seperti Kai Jinjian, dan itulah sebabnya dia memiliki pandangan yang sangat rendah terhadap sekte itu. Jika anak laki-laki yang tinggal di sebelah Song Jixin juga telah dipilih oleh kekuatan tertentu di luar kota, dan dia masih memiliki porselen terikatnya, maka apa yang kau lakukan padanya bisa membuatmu dalam masalah besar. Akan menjadi tugas yang mudah bagi kekuatan luar itu untuk melacak semuanya kembali kepadamu, dan sebagai tambahan, Gunung Awan Fajar. Selain itu, ada kemungkinan bahwa Song Jixin dan penguasa sejati pemutus sungai juga mendeteksi apa yang kau lakukan, kata Fu Nanhua. Kai Jinjian tersenyum sambil menjawab, mungkin kamu terlalu terpaku pada kesempatan yang ditakdirkan di kota ini, dan sebagai hasilnya, kamu gagal memperhatikan beberapa aturan tak tertulis di tempat ini. Bagi anak laki-laki yang lahir di kota ini, jika mereka belum diambil oleh pembeli porselen, manapun setelah mencapai usia 9 tahun, maka itu menunjukkan bahwa mereka memiliki bakat yang kurang dalam hal kultivasi dan dianggap kurang berharga. Setelah itu, semakin tua mereka, semakin turun nilainya. Dari sudut pandang sekte dan faksi tersebut, akan jauh lebih bijaksana untuk berinvestasi dalam pengembangan murid-murid mereka yang sudah ada, daripada menghabiskan banyak uang untuk uang adopsi, hanya untuk mendapatkan anak dengan bakat yang pas-pasan. Hanya sekadar menyebut Chen Pingan saja sudah cukup membuat Kai Jinjian merasa jijik. Orang biasa yang jorok seperti dia harus belajar untuk tahu tempatnya. Fu Nanhua berpikir sejenak untuk menyusun kata-katanya, lalu berkata, meskipun aku setuju denganmu, kita harus ingat bahwa anak itu telah tumbuh besar di kota ini sepanjang hidupnya, dan dia tidak tahu betapa mulia dan terhormatnya dirimu. Bahkan jika dia menyinggungmu, memberinya pelajaran sekali saja sudah cukup, mengapa kamu harus memukulnya lagi?
Memang, tindakan Cai Jinjian terhadap Chen Ping'an sangat tidak normal, dan Fu Nanhua merasa ada beberapa keadaan yang mencurigakan. Oleh karena itu, ia mencoba membuat Cai Jinjian berbicara lebih banyak tentang situasi tersebut untuk melihat apakah ia dapat mengidentifikasi petunjuk atau detail yang menarik. Seperti kata pepatah, belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari burung oriole yang mengintai di belakangnya. Dia selalu menganggapnya sebagai jangkrik dalam analogi itu, tetapi dia khawatir bahwa dia mengetahui sesuatu yang penting yang tidak diketahuinya, dan mungkin dia sebenarnya adalah burung oriole selama ini. Old Dragon City telah berusaha keras dan menghabiskan lebih banyak uang daripada Sun Skok Mountain dan Dawn Cloud Mountain, hanya untuk mendapatkan beberapa informasi rahasia. Hanya melalui investasi tersebut Fu Nanhua mengetahui bahwa dalam 3000 tahun terakhir sejak pertempuran epik yang mengguncang langit dan bumi, apa yang disebut peluang takdir di kota kecil itu hanya merujuk pada anak-anak yang memiliki bakat kultivasi luar biasa dan harta yang ditinggalkan oleh leluhur mereka di dunia kultivasi. Namun, sekarang tempat yang diberkati ini berada di ambang kehancuran, segalanya tidak sesederhana itu. Sepanjang sejarah, jatuhnya setiap kekaisaran selalu diikuti dengan munculnya harta karun yang sangat kuat untuk menyambut bangkitnya kekaisaran baru. Suasana hati Cai Jinjian langsung memburuk saat mendengar nama Chen Ping'an. Jangan bahas dia lagi, memikirkannya saja sudah membuatku tidak enak hati. Sekilas tatapan mata Cai Jinjian tajam menyiratkan kebencian saat dia bicara, tetapi dia tak ingin merusak citranya sebagai wanita baik dan lembut di mata Fu Nanhua, maka dia menahan diri untuk tak mengungkapkan apa yang sebenarnya dipikirkannya tentang Chen Ping'an. Kalau saja dia bertemu Chen Ping'an di luar kota, dia akan memastikan untuk memberinya kematian yang cepat namun menyakitkan, daripada membiarkannya menjalani sisa hidupnya yang singkat itu dengan penyakit terus-menerus. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Cai Jinjian sangat membenci tatapan mata Chen Ping'an. Jauh di dalam hatinya, ada pikiran bawah sadar yang berusaha ia abaikan. Meskipun dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun di Gunung Awan Fajar, yang terkenal dengan kemurniannya, dia belum pernah melihat sepasang mata sebersih dan semurni mata Chen Ping'an. Mengapa seorang anak laki-laki miskin yang tumbuh di tempat yang kotor seperti itu berhak mendapatkan sesuatu yang begitu indah? Cai Jinjian memiringkan kepalanya ke samping sambil memijat matanya sendiri. Dengan begitu, alis halusnya pun tampak lebih panjang dan lebih ramping dari biasanya. Fu Nanhua telah mengamati daerah sekitar selama ini, dan dia dengan santai menyindir, ada tahayul populer di jalan-jalan kota naga tua kita, yang menyatakan bahwa kedutan kelopak mata kiri menandakan kekayaan, sedangkan kedutan kelopak mata kanan menandakan bencana. Kelopak mata mana yang berkedut bagimu? Cai Jinjian buru-buru menarik jarinya seolah-olah dia telah terbakar, lalu menatap Fu Nanhua dengan ekspresi tidak senang. Jelas bahwa kelopak mata kanannya berkedut. Setelah terjerumus ke dalam lubang ini, Fu Nanhua buru-buru mencoba menebus kesalahannya. Itu hanya tahayul di antara rakyat jelata, jangan dianggap serius. Sudut bibir Cai Jinjian terangkat saat dia menoleh menatap Fu Nanhua dengan ekspresi puas. Aku menipumu, bukan? Fu Nanhua sedikit goyah saat melihat sikap genitnya, dan hatinya tiba-tiba mulai goyah. Tiba-tiba dia merasa sedikit ragu, dan keyakinannya untuk membunuhnya mulai goyah. Jika dia bisa menjadikannya sebagai rekan daunnya, bukankah itu akan membantu kota naga tua memperluas pengaruhnya ke utara? Jika Cai Jinjian berhasil memperoleh kesempatan yang ditakdirkan di sini, statusnya pasti akan meningkat drastis begitu dia kembali ke Gunung Awan Fajar, dan tentu saja bukan hal yang berlebihan untuk berpikir bahwa dia bisa menjadi nyonya Gunung Awan Fajar. Sepanjang sejarah panjang Dawn Cloud Mountain, ada presiden wanita menjadi penguasa gunung. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Old Dragon City akan memiliki alasan yang sah untuk menyusup ke area pusat benua Eastern Treasured Vial, membentuk aliansi dengan Dawn Cloud Mountain di utara. Selama beberapa abad terakhir, Old Dragon City selalu menjadi sekte yang sangat kuat, tetapi terus-menerus dikucilkan dan dijauhi oleh kekuatan lain karena lokasi geografisnya yang mengerikan. Jika perangkap ini dapat diatasi, maka potensi Old Dragon City untuk pertumbuhan di masa depan akan benar-benar tak terbatas. Tidak jauh di depan ada persimpangan jalan di mana sepasang gang berpotongan. Melihat persimpangan ini, Fu Nanhua tiba-tiba tersadar kembali, dan pandangan penuh tekad kembali muncul di matanya. Pada saat yang sama, titik-titik keringat halus mulai menetes di dahinya di bawah topinya yang tinggi. Demi memperkuat hati daunnya, dia harus membunuh orang-orang yang mengacaukan pikirannya dan menaruh keraguan dalam hatinya. Pada saat itu, saat Fu Nanhua menoleh untuk melihat Cai Jinjian lagi, ekspresi, sikap, dan pola pikirnya kembali ke keadaan riang seperti sebelumnya. Seolah-olah dia hanya mengagumi lukisan yang indah. Wanita cantik selalu sangat menyenangkan mata,
dan dia akan menikmati pesta visual ini sebanyak mungkin. Bagaimanapun, setelah mereka meninggalkan kota ini, Kai Jinjian ditakdirkan untuk menemui ajalnya di tangannya. Pada akhirnya, tidak ada yang penting selain mengejar Dao Agung, dan semua rintangan di jalan itu harus disingkirkan. Dengan mengingat hal itu, rasa kejelasan muncul di hati Fu Nanhua. Kai Jinjian menoleh padanya sambil tersenyum dan bertanya dengan suara menggoda, "Apa yang sedang kamu pikirkan hingga membuatmu begitu bahagia, Nanhua?" Dia diam-diam beralih menyebut Fu Nanhua dengan nama yang lebih akrab. Fu Nanhua menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan dia baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat bayangan di sudut matanya. Seorang anak laki-laki kurus keluar dari gang yang berpotongan dengan gang tempat mereka berada, dan tampaknya ia hanya butuh satu langkah untuk mencapai Kai Jinjian. Segera setelah itu, ia mengangkat tangan kirinya dengan gerakan tajam dan kuat, dan pada saat yang sama, tangan kanannya telah menghantam perut Kai Jinjian. Pukulan itu sangat kuat sehingga suara angin samar-samar terdengar saat tinjunya melesat di udara, dan Kai Jinjian tanpa sadar tertekuk karena kekuatan benturan itu. Kekuatan di tangan kanan anak laki-laki itu sudah jauh melampaui teman-temannya, tetapi tangan kirinya sebenarnya adalah tangan dominannya. Oleh karena itu, dia memegang senjatanya di tangan kirinya, dan pada saat ini, senjata itu telah ditusukkan seluruhnya ke tenggorokan Kai Jinjian, menusuk langsung ke bagian bawah rongga mulutnya. Anak laki-laki itu tidak berhenti di situ, melayangkan pukulan lagi dengan tangan kanannya ke dada Kai Jinjian sambil terus mengangkat tangan kirinya, memastikan tidak ada cara bagi sasarannya untuk selamat dari serangan mendadak ini. Detik berikutnya, darah mulai mengalir keluar dari leher Kai Jinjian yang cantik dan halus. Setelah itu, anak laki-laki itu mengerahkan tenaga melalui inti tubuhnya dan kakinya, menghantamkan bahunya ke dada Kai Jinjian dan dengan keras membantingnya ke gang persimpangan. Fu Nanhua terpaku di tempatnya, dan pada saat itu, pikirannya sepenuhnya kosong.